Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pemotda, Jawa Barat menggelar Ngo Summit 2025 sebagai forum koordinasi antara pemerintah pusat, perangkat daerah, dan organisasi non-pemerintah, Ngo, asing. Forum ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan di Jawa Barat dan mengatasi berbagai tantangan yang ada di provinsi ini. Asisten Daerah Pemotda Jawa Barat, Faiz Rahman, mengungkapkan bahwa peran Ngo dalam banyak kasus lebih militan dalam menjangkau masyarakat dibandingkan perangkat pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Faiz, keberadaan Ngo dalam pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak bisa dianggap remeh. Sebagai contoh, beberapa Ngo di lapangan memiliki ketangguhan dalam menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah. Hal ini mendorong Pemprov Jawa Barat untuk menginisiasi forum ini, dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan Ngo, serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Forum Ngo Summit ini, lanjut Faiz, bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan Ngo, dengan menyediakan data yang dibutuhkan oleh Ngo dan mengakomodasi kebutuhan daerah. Faiz menggambarkan forum ini sebagai sebuah marketplace bagi Ngo dan pemerintah daerah, di mana kedua pihak dapat saling menemukan kecocokan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah membawa data kebutuhan daerah, sementara Ngo membawa program-program yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dengan cara ini, forum diharapkan bisa mempertemukan berbagai pihak untuk menyusun program-program yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faiz juga menekankan pentingnya semangat kolaborasi dan gotong royong dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Diharapkan, forum ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi bisa menjadi agenda rutin di masa depan, di mana semua pihak, baik pemerintah daerah maupun Ngo, dapat terus berpartisipasi dalam menciptakan perubahan positif bagi daerah-daerah yang membutuhkan. Dalam kesempatan yang sama, Rudi, anggota organisasi perangkat daerah, OPD, dari Tasikmalaya, menyampaikan pandangan terkait tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Salah satu contohnya adalah daerah-daerah di selatan Jawa Barat, seperti Tasikmalaya dan Cianjur, yang memiliki indeks pembangunan manusia, IPM, yang rendah. Rudi menyoroti bahwa daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan kehadiran program-program yang digagas oleh Ngo. Ketika daerah selatan Jawa Barat, dengan desentralisasi fiskal yang rendah, IPM-nya juga di urutan terbawah, seperti di Tasikmalaya dan Cianjur. Kami di Tasikmalaya bahkan berada di urutan ketiga terendah, dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, kata Rudi. Menurutnya, rendahnya IPM ini berimbas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kehadiran program-program dari Ngo sangat membantu dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Rudi juga menyampaikan bahwa dengan pengurangan TKD, tunjangan kinerja daerah Tasikmalaya kehilangan sekitar 312 miliar rupiah, yang semakin memperburuk kondisi fiskal daerah tersebut. Rudi juga menekankan pentingnya arahan yang jelas tentang bagaimana menggandeng Ngo dalam program-program pembangunan di daerahnya. Ia berharap forum ini dapat memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana memulai kolaborasi dengan Ngo, sehingga manfaatnya bisa lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Kami berharap Ngo dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk masyarakat kami, terutama dalam mengatasi kemiskinan yang masih tinggi di daerah kami, yang mencapai 10,32%. Ada juga masalah lingkungan dan sosial yang membutuhkan perhatian serius, ujar Rudi. Menanggapi hal ini, Ratna dari Ngorikolto menyatakan pentingnya koordinasi antara Ngo dan Kemendagri untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Ratna juga menekankan bahwa data yang akurat dan koordinasi yang baik akan mempermudah Ngo dalam memberikan dukungan yang tepat sasaran. Kami setuju dengan yang disampaikan Pak Rudi. Memang, koordinasi dengan Kemendagri sangat penting untuk memastikan isu dan data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kami juga siap membantu menyesuaikan program-program Ngo dengan periode pembiayaan yang ada, katanya. Sementara itu, Nisa dari Ngo SNV menyambut baik adanya forum strategis ini yang memungkinkan Ngo dan pemerintah daerah untuk lebih terkoordinasi. Menurutnya, forum ini merupakan langkah positif yang mempertemukan daerah dan organisasi masyarakat sipil asing, serta membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka secara lebih terstruktur. Kami sangat senang ketika pemerintah daerah merespons dengan positif dan mengajak Ngo untuk hadir di wilayah mereka. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong program-program yang dapat memberi dampak langsung pada masyarakat, ujar Nisa. Ia juga menyampaikan bahwa dalam perjalanan mereka ke berbagai daerah di Indonesia, respons pemerintah daerah sangat bervariasi, sehingga forum ini menjadi wadah yang penting untuk menciptakan kesepahaman antara kedua pihak. Dengan adanya forum Ngo Summit ini, diharapkan bisa terjalin kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan Ngo dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah,
khususnya daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal kapasitas fiskal dan indeks pembangunan manusia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.